Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Arafah dari Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan analisis biaya dan manfaat dari proyek saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, berikut ini dari perhitungan analisis biaya dan manfaat dari proyek saya. Baiklah, pertama-tama ada rincian biaya dari biaya pengembangan. Yang pertama, ada rincian biaya pengembangan hardware, di mana pada tahun ke-0 itu berjumlah Rp3.500.000. Tahun pertama, kedua, dan ketiga tidak terdapat biaya pengembangan pada hardware. Lalu yang kedua, ada biaya pengembangan software, di mana dilakukan pada tahun ke-0 dengan jumlah Rp780.000. Sedangkan untuk tahun ke-1, kedua, dan ketiga tidak terdapat biaya pengembangan pada software. Selanjutnya, ada biaya pengembangan sumber daya manusia atau SDM pada tahun ke-0 yaitu sebesar Rp17.400.000. Sedangkan untuk tahun ke-1, kedua, dan ketiga juga tidak terdapat rincian biaya pada sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada biaya operasi atau pemeliharaan. Untuk tahun ke-0 tidak terdapat biaya operasi atau pemeliharaan. Lalu untuk tahun ke-1 terdapat Rp500.000 untuk biaya operasi. Lalu pada tahun kedua terdapat Rp850.000 untuk biaya operasi atau pemeliharaan tadi. Pada tahun ketiga sebesar Rp1 juta untuk biaya operasi atau pemeliharaan. Dengan begitu, total biaya pada tahun ke-0 sebesar Rp21.680.000. Sedangkan untuk tahun ke-1 atau tahun pertama sebesar Rp500.000, kemudian tahun kedua Rp850.000, lalu pada tahun ketiga sebesar Rp1 juta. Selanjutnya kita akan ke rincian manfaat. Rincian manfaat terdapat dua bentuk. Yang pertama ada manfaat wujud, lalu yang kedua ada manfaat berbentuk tak wujud. Yang pertama kita akan membahas manfaat dengan bentuk wujud. Manfaat dengan bentuk wujud terdapat yang pertama ada pengurangan biaya operasional yang dilakukan pada tahun ke-1 sebesar Rp800.000, lalu yang pada tahun kedua sebesar Rp1 juta, lalu tahun ketiga sebesar Rp1.150.000. Selanjutnya, pada rincian manfaat dengan bentuk wujud, terdapat juga peningkatan efisiensi pada tahun pertama sebesar Rp750.000, lalu pada tahun kedua sebesar Rp900.000, dan tahun ketiga sebesar Rp1.050.000. Selanjutnya, di manfaat dengan bentuk wujud, juga terdapat pengurangan biaya persediaan dengan tahun ke-1 sebesar Rp350.000, tahun kedua Rp500.000, lalu tahun ketiga Rp700.000. Dengan begitu, total manfaat wujud pada tahun pertama sebesar Rp1.900.000, lalu pada tahun kedua sebesar Rp2.400.000, dan terakhir pada tahun ketiga sebesar Rp2.900.000. Selanjutnya kita masuk ke rincian manfaat tak wujud. Yang pertama, ada peningkatan moral pihak penyelenggara pada tahun pertama sebesar Rp850.000, tahun kedua Rp1.750.000, lalu tahun ketiga Rp2.400.000. Lalu kemudian ada peningkatan kepuasan kerja pihak penyelenggara, yaitu pada tahun pertama sebesar Rp1.100.000, lalu tahun kedua Rp1.950.000, lalu pada tahun ketiga Rp2.950.000. Lalu yang ketiga, ada peningkatan pelayanan kepada calon anggota, di mana tahun pertama menghabiskan uang sebesar Rp2 juta, lalu tahun kedua sebesar Rp3.800.000, dan yang terakhir pada tahun ketiga Rp5.250.000. Dengan begitu, total manfaat tak wujud pada tahun pertama sebesar Rp3.950.000, lalu pada tahun kedua Rp7.500.000, dan pada tahun ketiga Rp10.600.000. Kemudian, di sini ada total manfaat dari keseluruhan, di mana tadi rincian manfaat terdapat dua bentuk, yaitu wujud dan tidak wujud. Sehingga pada total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp5.850.000, pada tahun kedua sebesar Rp9.900.000, dan pada tahun ketiga sebesar Rp13.500.000.
Selanjutnya di sini ada selisih total manfaat dan total biaya, di mana pada tahun pertama sebesar 5.350.000, tahun kedua 9.050.000, lalu pada tahun ketiga 12.500.000. Berikut ini ada 4 cara untuk menentukan apakah sistem ini layak untuk dipakai atau tidak. Karena apabila sistem tidak layak dipakai, maka akan menimbulkan resiko untuk kerugian. Yang pertama dengan cara analisis payback periode, di mana perhitungan analisis payback periode ini menggunakan yang pertama ada total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0, lalu ada proses atau selisih pada tahun pertama, kemudian sisa biaya sistem pada tahun pertama, lalu proses atau selisih pada tahun kedua, lalu yang ketiga ada sisa biaya pada tahun kedua. Perhitungan akan dilakukan dengan cara seperti ini, lalu kemudian sisa biaya sistem pada tahun kedua tadi akan dibagi dengan jumlah dari sisa biaya pada tahun pertama, kemudian akan dikalikan 1 tahun, sehingga akan menghasilkan sisa berapa tahun untuk menghasilkan keuntungan dari sistem tersebut. Dari perhitungan proyek saya, di sini terdapat 0,45 tahun, di mana itu terdapat di tahun kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem dari proyek saya ini akan menghasilkan keuntungan pada tahun ketiga. Selanjutnya yang kedua, kita akan menggunakan analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Berikut ini perhitungan sistem dari ROI. Yang pertama, kita akan menggunakan biaya pengadaan sistem tahun ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3, sehingga kita akan menotalkan biayanya dengan sebesar 24.030.000. Sedangkan total keuntungan yang kita dapat, kita totalkan dari tahun pertama, kedua, dan ketiga dari total manfaat, sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp29.250.000. Rumus dari metode ROI ini sendiri adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%, sehingga menghasilkan hasil sebesar 2,17% pada proyek saya. Sehingga sistem ini akan memberikan keuntungan tahun ketiga sebesar 2,17%, sehingga sistem ini layak untuk digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan analisis Net Present Value atau NPV. Rumus untuk metode NPV ini sendiri adalah minus nilai proyek ditambah selisih tahun pertama dibagi 1 ditambah 1% ditambah selisih tahun kedua per 1 ditambah 1% pangkat 2, lalu kemudian ditambah selisih tahun ketiga per 1 ditambah 1% pangkat 3. Sehingga pada proyek saya menghasilkan nilai sebesar 54.410,2179. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga diterapkan sebesar 54.410,2179 atau NPV lebih besar dari 0 sehingga proyek dapat dilaksanakan. Lalu yang keempat ada metode tingkat pengembalian internal atau IRR, di mana metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap selisih yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilainya sekarang dari nilai proyek. Jadi misalnya I pertama sebesar 10%, maka menghasilkan NPV sebesar 54.410,2179, sehingga nilai NPV-nya positif. Lalu I2 kita menentukan sebesar 15%, maka menghasilkan nilai NPV negatif dengan nilai minus 1.965.770. Untuk rumusan IRR itu sendiri yaitu sama dengan bunga pertama ditambah bunga kedua dikurang bunga pertama, lalu kemudian dikalikan dengan NPV pertama dibagi NPV pertama dikurang NPV kedua, sehingga menghasilkan
nilai sebesar 10,48%. IRR dari proyek saya sebesar 10,48%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar 10,48% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR telah dinyatakan lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai analisis biaya dan manfaat dari proyek saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata saya selama saya melakukan presentasi tadi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.